Halo Sobat Kenny Kenzi, kali ini Kenny Kenzi mau main di playground yang baru aja soft opening di Mall Living World Alam Sutera. Namanya Wonder Universe. Area permainan Wonder Universe sangat luas dan terbagi menjadi beberapa tema. Mulai dari tema playground anak-anak sampai dengan tema playground untuk orang dewasa. Pokoknya dijamin happy bagi anak kecil dan juga termasuk pendamping dan orang tuanya. Kali ini Kenny Kenzi akan bermain di Wonder Kids Park. Harga tiket masuknya Rp250.000 per anak dan sudah include untuk pendampingnya. Karena Wonder Universe masih soft opening sampai tanggal 21 Januari, sehingga ada promo menarik yang ditawarkan dengan buy one get one. Jadi kita hanya perlu membayar 1 tiket untuk masuk 2 anak dan juga 2 pendamping. Sebelum masuk, seperti biasa, wajib menggunakan gelang tanda pengenal. Untuk durasi bermain selama 2 jam, dan tadi saat kita membeli tiket, jam keluarnya telah dituliskan di karcis pembelian tiket. Pertama-tama kita naik go-kart terlebih dahulu karena permainan mobilan ini ada jam operasionalnya sehingga jangan sampai kelewat. Permainan go-kart tidak hanya bisa dinaiki oleh anak-anak, tapi pendamping juga boleh ikut serta mendampingi. Nah, bapaknya pun ikut main, guys. Durasi bermain selama 3 menit dan kalau kalian sudah selesai, gantian terlebih dahulu dengan pengunjung lainnya. Kalau tidak ada pengunjung yang lain, boleh kalian naik kembali. Halo guys, Kenny lagi bawa Ami naik mobil. Akhirnya Ami bonceng Kenny ya. Bisa kakak nyetir ya? Di area go-kart, di tengahnya itu terdapat area bumper car. Ketika permainan go-kart berlangsung, maka bumper car-nya ini tidak bisa diakses. Begitu juga sebaliknya. Bagi kalian yang tidak ingin masuk ke dalam playground area Wonder Kids Park, bisa mengakses go-kart ataupun bumper car dengan harga tiket Rp20.000 per item permainan. Setelah sesi bermain go-kart habis, maka sesi permainan bumper kart yang dibuka. Jadi langsung aja nih Kenny Kenzi mencoba bermain di bumper kart. Permainan bumper kart ataupun permainan go-kart semuanya sangat asik ya. Dan pastinya aman karena anak-anak sudah disediakan seat belt di setiap mobilnya. Mami, jalan-jalan. Udah puas? Mau lagi? Ada permainan halang rintang yang lumayan menarik. Ini mirip seperti permainan yang terdapat di Milkyverse. Namanya Cyber City. Jadi anak-anak dilatih bagaimana cara bisa melewati halangan rintangan tanpa terjatuh. Walaupun bentuknya di sini tuh tidak terlalu besar ya. Enaknya bermain di sini tidak terlalu padat pengunjungnya karena wahana bermainnya sangat beragam sehingga pengunjung yang datang terpencar untuk bermain di wahana yang lain. Lagi Ji. Di seberang Cyber City terdapat area yang bisa dipanjat sebenarnya oleh anak-anak dengan kecepatan saat berlari. Hanya saja nampaknya impossible karena terlalu licin wahananya. Area kolam bola lumayan luas dan warnanya sangat terang ya, kuning menyala. Terdapat 2 jenis perosotan dengan bentuk yang berbeda. Pastinya kalau meluncur di sini nggak akan gagal karena lumayan licin.
perosotan ini, tapi orang tua juga masih bisa bermain di sana. Perosotan berikutnya namanya ball pool slide. Terdapat 4 perosotan yang berjejer sehingga kita bisa bermain perosotan sambil meluncur bersama. Permainan bola tumpah bisa kita lakukan bersama anak-anak sehingga lebih cepat terisi penuhnya dan bolanya pun akan turun menimpa pemain yang ada di bawah. Wahana yang sangat unik beda dari playground lainnya, terdapat ball pool diving. Dari namanya aja kita bisa menyelam di antara bola karena kolamnya ini lumayan dalam, sehingga ketika kita melompat ke dalam kolam bolanya, kita akan merasa seolah-olah terhisap oleh bola yang berada di kolam. Untuk area trampolin berada di paling pojok dan sangat luas. Untuk areanya terdapat 2 area trampolin dengan layar interaktif yang terkoneksi langsung. Jadi kita bisa bermain mengikuti gerakan yang ada di layar. Dapat 1 area trampolin namanya ball play. Jadi anak-anak bisa melompat sambil melemparkan bola ke dalam lubang target yang berada di depannya. Area trampolin yang satunya lagi namanya button play, sehingga sesuai namanya ya, anak-anak bisa melompat sambil mereka menekan tombol yang berada di depannya. Dapat 2 jenis permainan putar. Yang pertama ini kita naiki mirip seperti UFO swing. Bisa dinaiki 4-6 orang asalkan kalian sanggup untuk berpusing ria di atasnya. Permainan putar yang satu lagi ini bentuknya mirip seperti kandang ya. Jadi anak-anak bisa berputar dengan cara manual dengan bantuan orang di depannya. Permainan yang ada di depan trampolin ini entah namanya, tapi ini mirip seperti permainan perosotan yang menggunakan sepeda. Jadi anak-anak bisa meluncur di trek yang sudah disediakan. Ini namanya Little Hero. Jadi anak-anak bisa menaklukkan beberapa tantangan yang berada di bagian atas. Permainan halang rintang dapat beragam jenis tantangan yang pastinya akan melatih keseimbangan dan juga keberanian mereka dalam memecahkan dan menaklukkan tantangan yang ada. Area halang rintang yang satu ini maksudnya kurang paham juga ya, karena banyak sekali bola gimbal yang diletakkan di sekitar area jaring. Apakah cara bermainnya dengan cara menyingkirkan bola saat kita berlari, atau mungkin juga bisa digunakan untuk permainan lempar bola yang jumbo? Awalnya sedikit khawatir karena area yang digunakan untuk bermain ini lumayan panjang dan hanya terdapat jaring. Tapi pastinya ini telah melalui uji coba keamanan yang layak, jadi kalian nggak perlu khawatir. Ada beberapa halangan yang diletakkan di sepanjang jalan. Jadi bagaimana cara menaklukkannya? Ya mungkin seperti cara yang dilakukan saat ini. Ternyata cukup capek ya mengikuti anak-anak melewati halang rintang yang terdapat di bagian atas. Bagi orang dewasa dengan tinggi 160 masih aman, dan ketika tingginya lebih dari itu kita agak sedikit menunduk. Di bagian sisi depan ternyata masih ada tempat perkumpulan gimbal. Tapi sayangnya ada area sekat yang terbuka, padahal ini baru soft opening ya. Nampaknya lemnya kurang kuat sehingga perlu perbaikan. Dapat yang obstacle berduri, tapi durinya nggak tajam, tenang aja karena terbuat dari kain dan busa. Area wall climbingnya sangat sempit ya, sehingga walaupun ada 3 tembok tidak bisa diakses bersamaan oleh anak-anak.
dan sayangnya juga tidak ada pengaman. Jadi pastikan orang tua selalu ikut mendampingi ketika mereka bermain di wall climbing. Arena satu ini bentuknya seperti labirin, hanya saja dilapisi oleh sekat kaca plastik ya, aman bagi anak-anak walaupun terbentur. Dan terdapat beberapa permainan yang bisa dimainkan anak-anak di beberapa sudut labirin. Dan terdapat beberapa perosotan mini yang bisa diakses ketika mereka turun dari area labirin. Area panjat ketika kita mau mengakses labirin bagian atas sangat unik ya, dengan beberapa pijakan berbentuk angka. Jadi selain bermain, anak-anak bisa sekaligus belajar mengenal angka. Dan wahana ini tidak hanya untuk hiburan, tapi bisa sebagai wahana edukatif bagi mereka. Terdapat area bubble suite. Harusnya sih permainan hantam bola ya, dengan 2 pemain, sehingga bisa bermain seperti sumo. Tapi di area ini hanya terdapat 1 bola yang bisa digunakan, sehingga fungsinya itu kurang tampak. Dan kalau digunakan anak-anak juga masih terlalu besar, dan tidak bisa juga digunakan sebagai bola gelinding. Kalaupun dipaksa sebagai bola gelinding ya seperti ini, badan anak-anak akan menekuk dan mudah sekali untuk terlempar jatuh dari bola. Ada 2 area rumah-rumahan. Yang pertama ini bentuknya seperti kepala tikus. Di dalamnya tuh kosong, jadi bisa bermain petak umpet kayaknya anak-anak di dalam. Area rumah yang satu lagi terdapat seperti kemudi yang bisa dimainkan oleh anak-anak. Dan terdapat mainan pretend play. Kayaknya ini hasil dari anak-anak yang bermain dipindahkan ke dalam rumah-rumahan. Ada 2 jenis kursi yang sangat lucu, bentuknya seperti pin yang bisa kalian duduki dan nantinya dia bisa berputar walaupun rasanya seperti akan jatuh. Lihat sini, cheese, kacang buncis. Terdapat juga beberapa pajangan kelinci yang bisa digunakan sebagai tempat duduk. Tapi entah kenapa Kenny Kenzie malah mencoba mengendarai kelincinya, padahal itu tidak ada rodanya. Terdapat 3 area trek mobil yang disediakan di dekat tempat duduk. Untuk jenis mobilannya nampaknya banyak yang sudah tertukar ya, karena ketika anak-anak bermain kadang tidak lagi diletakkan di tempatnya yang sedia kala. Bagi anak perempuan pastinya akan happy sekali ketika berada di Princess Castle. Di dalam sini terdapat beberapa jenis baju princess yang bisa dikenakan. Wih, ada baju princess. Mau coba nggak? Mau yang mana? Sayangnya untuk size baju princessnya ini kurang beragam ya. Tapi untungnya untuk Kenny masih cocok untuk digunakan. Di samping area Princess Castle terdapat area bernama block play. Jadi banyak sekali balok dengan ukuran yang besar. Bahannya terbuat dari styrofoam yang bisa disusun anak-anak menjadi beberapa bentuk. Sayangnya di dalam area block play ini banyak mainan nyasar yang berasal dari permainan pretend play. Untuk permainan kitchen play banyak sekali jenis dan ragam yang disediakan. Jadi anak-anak bisa belajar mengenal berbagai jenis biota laut serta ada beberapa jenis buah dan juga sayuran. Tersedia kereta dorong mini yang bisa digunakan anak-anak untuk mengangkut beberapa barang di kitchen play seperti yang dilakukan Kenny saat ini. Ceritanya sedang bermain jual beli di pasar. Permainan kitchen play sangat melatih anak-anak untuk dapat
bisa membedakan beragam jenis binatang hewan laut, dan juga mereka bisa mengenal beragam buah dan juga sayuran. Apel merah, apel hijau. Permainan unik lainnya yang tidak ada di playground manapun namanya Cyprus Fishing Zone. Terdapat sebuah akuarium besar yang berisikan batu dan juga beberapa ikan yang bisa kalian pancing, tapi tidak dengan kail, melainkan dengan magnet. Permainan ini agak sedikit membuat gemes ketika kita menjulurkan pancingan tapi tidak mengenai magnet hewan yang ada di bawah. Wede, hore. Dapat ikan. Ikannya mana? Area terakhir yang akan kita ulas ini adalah namanya Cypress Zone. Nah, di area ini terdapat kerikil yang terbuat dari kayu dan ada beberapa binatang dinosaurus dengan berbagai bentuk dan juga ukuran. Area permainan yang satu ini tentunya beda juga dari permainan yang lain, karena kalau di playground lain tuh adanya sandpit area. Kalau di sini tuh bentuknya bukan pasir tapi dari kayu yang bentuknya bisa tersusun rapih kembali ketika kita mengacak potongan kayu yang ada di sini. Puas banget bermain di Wonder Kids area. Banyak wahana yang beda dari biasanya. Karena ini wahananya mengaduk dari wahana playground yang ada di Korea. Seru. Pengalaman kami bermain di sini sangat berkesan karena banyak arena bermain yang konsepnya berbeda dari playground lainnya. Karena playground ini sendiri katanya berasal dari Korea. Untuk harga tiket masuknya saat soft opening ini sangat worth it karena kami bisa membeli 1 tiket untuk 2 anak. Dan kalau sudah kembali ke harga normal, menurut kami harga tiketnya ini lumayan pricey. Tips bagi yang akan bermain, jangan lupa membawa kaos kaki anti-slip bagi anak-anak karena di area ini lumayan licin ketika kita memakai kaos kaki biasa. Bagi orang tua juga prefer menggunakan kaos kaki anti-slip. Sekian ulasan video kami, sampai bertemu lagi di video selanjutnya.